Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dikuatkan dan dilancarkan segala rezekinya dalam urusan apapun, tetap dikuatkan mentalnya ya teman-teman ya. Oke, hari ini kita akan bahas topik yang penting banget buat kalian yang sedang atau pernah gabay ya. OJK resmi memblokir ribuan debt collector ilegal. Sanksi dijatuhkan ke 9 pinjol dan di tengah gelombang PHK, pinjol makin agresif. Ada modus baru yang melibatkan oknum dalam aplikasi, bahkan uang bisa cair tanpa pengajuan. Jika OJK resmi blokir ribuan DC ilegal. Baru-baru ini, OJK mengumumkan bahwa mereka telah memblokir lebih dari 2.400 nomor debt collector yang tidak sesuai prosedur. Dan bukan cuma itu, 1.123 pinjol ilegal juga ditutup selama Januari hingga April 2025. Selain itu, OJK menjatuhkan sanksi administrasi dan denda ke beberapa platform fintech yang melanggar aturan. 9 diantaranya adalah pinjol ilegal. Langkah ini diambil berdasarkan ribuan laporan masyarakat termasuk dari kalian yang sudah galbay dan melaporkan intimidasi atau penipuan. Referensi beritanya dari Kompas dan OJK ya. Ada di linknya ya, gitu ya. Gelombang PHK dan serangan pinjol nih teman-teman. Sementara itu, Indonesia sedang mengalami gelombang PHK besar-besaran, terutama di Pulau Jawa. Banyak perusahaan kolaps dan ribuan orang kehilangan pekerjaan. Di saat seperti ini, pinjol justru makin agresif menjaring nasabah. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang pinjam, mereka tidak bisa berputar. Daya beli masyarakat menurun, tapi pinjol butuh tetap hidup. Akhirnya, mereka pakai segala cara untuk memaksa orang minjam. Bahkan ada yang carikan dana tanpa persetujuan, seperti itu ya. Modus oknum dalam aplikasi pinjol ini kisah nyata dari beberapa korban ya teman-teman loh. Seorang pengguna pinjol 360 kredit tiba-tiba mendapatkan WA dari seseorang yang mengaku dari tim internal. Orang itu minta OTP dan arahkan klik link Google Form. Untuk isi, korban sadar karena ternyata itu adalah modus penipuan untuk mencairkan demi pinjaman. Korban lalu diminta transfer balik. Di kasus lain, aplikasi rupiah cepat mencairkan uang tanpa pengajuan lalu menolak pembatalan. Dan semalam, akun korban malah dibekukan ketika dicek muncul dua pinjaman tidak pernah diajukan. Pertanyaannya, siapa yang tahu data lengkap Anda? Tahu limit, tahu rekening? Jawabannya hanya satu, yaitu orang dalam ya. Kenapa kita wajib gabay? Ini mungkin terdengar kontroversial, tapi perlu dikatakan teman-teman. Kalau kamu terus-terusan bayar pinjol, data kamu akan dianggap aktif dan menguntungkan mereka. Akan terus mengintip limit kamu dan mengincar kamu dicairkan lagi gitu ya. Makanya ada yang bilang, gabay bukan karena nggak niat bayar, tapi karena harus melindungi diri. Nah, kalau kamu berhenti bayar dan uninstall aplikasi, setidaknya kamu tidak jadi target empuk lagi. Ancaman dari DC dan cara menghadapinya ya. Banyak dari kita takut dengan ancaman DC, tapi ingat, mereka tidak boleh menagih dengan kekerasan ya teman-teman ya. Kamu berhak merekam dan melaporkan jika mereka ada tahu. Blokir dan abaikan jika hanya ancaman via WA. Saat ini semua laporan kamu bisa langsung ke OJK. Nah, ke Satgas Waspada Investigasi ya. Email resmi pengaduannya di satgaswaspada@ojk.go.id. Nah, ya, aku cantumkan di link bawah description ya. Fokus ke keluarga, bukan ke hutang. Di tengah badai ekonomi ini, fokus utama kita bukan bayar bunga pinjol, tapi menjaga keluarga tetap bertahan hidup ya. Kalau kamu tidak mampu bayar, berhenti. Pilih makan anak dan istri daripada memaksakan cicilan yang tak kunjung habis. Ingat, bukan kamu saja yang galbay. Ribuan orang sedang di PHK dan banyak di antara mereka juga galbay. Kamu tidak sendirian ya teman-teman ya. Semoga informasi ini membuka mata dan hati kita semua. Jangan takut, jangan panik, tetap kuat ya. Karena satu hal yang pasti, hidup kamu lebih penting dari hutang. Kalau kamu merasain bermanfaat, like, share, dan subscribe ya. Sebarkan informasi ini ke saudara, teman, tetangga yang sedang menghadapi permasalahan pinjol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.